Stiker-stikernya bakal agak beda, tapi harusnya spek dan fitur di dalamnya tetap sama. Dia pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5 yang paling baru dan punya 3 speaker. Ada extra subwoofer yang collab-nya sama Bose. Spek-spek lain juga pasti mentok ya, soalnya ini flagship-nya Poco buat 2026. Selain yang Ultra ini ada juga varian Pro yang levelnya di bawah Ultra tapi di atas polosan. Di video ini kita bakal fokus ke Ultra, soalnya fitur barunya lebih banyak. Sip, sekarang kita mulai unboxing aja dari lihat kotaknya dulu ya. Di sini ada logo Poco yang dibikin paling tebel, F8 Ultra. Terus ada logo kecil, kotak kecil Poco. Terus ada logo tambahan buat F8 kali ini, ada Sound by Bose. Buat yang belum tahu, Bose atau yang sering disebut Bose oleh orang Indonesia, itu brand audio yang bagus lah, udah bagus banget. Dia collab sama mobil, terus andalan kita juga speaker Bose yang udah lama ya. Udah berapa tahun gitu? 4-5 tahun. Oke, thank you. Ini speaker udah 4-5 tahun, atau saya udah lupa saking lamanya saya punya. Ini portnya aja masih micro USB, tapi sampai sekarang masih jadi andalan. Karena emang udah sekali beli mahal, pengennya pakai sampai dia rusak, sampai nggak bisa lagi. Cuma kualitasnya nggak ada yang nandingin sih, karena nggak pernah beli yang lebih mahal lagi. Ya intinya kalau buatan Bose itu sudah pasti nggak kaleng-kaleng punya lah, bukan sembarangan. Di sebelah kanan ada tulisan Poco F8 Ultra dengan aplikasi Google favorit Anda. Di sini sebelahnya Xiaomi HyperOS, terus di kiri ada logo Poco. Di sini ada Sound by Bose lagi, Enjoy High Quality dan lain-lain, High Quality Audio. Terus di belakangnya dia polosan aja, dan di bawah ini label-label buat varian global ya. Jadi kalau di Indonesia biasanya di sini ada satu stiker putih lagi, garansi 15 bulan, kami buatan Indonesia, ada label segitiganya. Di sini dia terlihat sangat simple. Mungkin polosan dia bakal nyesuaiin sama regulasi tiap negara. Di bagian atas ada info IMEI, terus Poco F8 Ultra varian denim blue, jadi denim kayak jeans gitu warna biru, dan RAM-nya 16GB, memori internal 512GB. Ada dua varian, dia RAM 12GB, internal 256GB, dan yang ini yang paling gede 16512. Kayak Poco F7 Ultra kemarin sih, yang udah launching di Indonesia sekitar setengah tahun lebih. Variannya sama, dan itu harganya di 10 juta dan 11 juta. Entah nanti pas si F8 Ultra ini masuk harganya bakal sama atau enggak ya, soalnya tren-tren HP flagship sekarang kayak udah naik sejuta gitu. Misalnya si Vivo sama Oppo yang baru launching. Semoga ini enggak, semoga tetap Poco. Buat isinya, sekarang mari kita lihat, kita angkat covernya. Di sini sama aja Poco. Saya nggak ngarep bakal ada ucapan selamat datang sih, karena varian global ini malah ada stiker atau ya stiker ya, ini stiker ya, bisa dicopot ya. Wih, bisa loh, bisa dicopot kayak gini loh. Jadi ada stiker energy rating dari EU, ini buat Uni Eropa punya, dan ratingnya adalah A, yang artinya bagus harusnya ya. Dan di sini ada drop test, ini ada recycle mungkin. Di Indonesia nggak ada kayak ginian ya. Ini harusnya skor buat seberapa gampang barangnya dibenerin. Terus IP68 juga. Terus ada Poco Quick Start Guide, ada safety information. Terus ada casingnya. Ini casing yang standar aja, polosan dari karet. Di dalamnya ada garis-garis mirip kayak casing-casing Poco yang lain, casing Xiaomi. Cuma ini udah jadi casing yang bagus, bukan casing silikon bening polosan yang murahan gitu. Ini lumayan. Terus kita dapetin kabel USB-A to USB-C yang warnanya orange ya. Ini jadi inget sama kabel Xiaomi sih, cuma kayak ada yang kurang ya. Ya biasanya kan kalau ada kabel itu di sebelahnya ini udah ada chargernya, tapi kenapa di sini tidak ada chargernya? Ya saya pernah dengar sih kalau pas Xiaomi sekitar setahun 2 tahun lalu mereka launching HP flagship di China, bahkan udah nggak ada chargernya, sampai banyak yang protes, dan akhirnya Xiaomi bikin jadi opsional. Kalau mau charger tinggal ngomong nanti dikasih. Dan di Indonesia untungnya mungkin aura mendang-mendingnya tuh masih kuat. Kalau ada minus dikit langsung diprotes gede, makanya Xiaomi Indonesia tetap ngasih kita charger sampai sekarang. Belum ada HP Xiaomi yang nggak ada charger sih di Indonesia sampai sekarang. Semoga yang Poco ini juga kayak gitu ya. Semoga Poco Indonesia tetap masukin charger buat pasar Indonesia.
Semoga bisa bikin global itu kerasa pelit. Karena harganya aja Poco Indonesia selalu gitu ya. Keren. Di kotaknya tadi juga ada nyangkut satu SIM ejector. Coba kita pastiin ya. Harusnya sini yang varian Pro juga nggak ada chargernya sih. Karena ini kotaknya aja tipis. Kalau misalnya ada chargernya itu aneh. Dia juga enteng. Yep, tidak ada chargernya. Mau buat Pro atau buat Ultra, sama-sama tidak ada. Saya bangga jadi orang Indonesia. Soalnya chargernya itu juga bukan charger yang sembarangan ya. Dia Poco F8 Ultra ini udah support charging sampai 100 watt. Kalau misalnya nggak dikasih, itu kalau mau beli sampai 100 watt harganya berapa itu? Itu charger bagus itu. Buat HP-nya sendiri, dia dibungkus sama plastik yang ya agak murah aja sih. Bukan plastik yang bagus-bagus banget. Ini plastik burem-burem aja Poco F8 Ultra. Senjata andalannya langsung dipamerin paling atas. Ini ada Snapdragon 8 Elite Gen 5 mobile platform. Terus di sini ada baterai gede 6500 mAh. Tapi sayangnya tidak ditulis 100 watt padahal dia bisa. Mungkin karena biar nggak dicari mana 100 wattnya, mana 100 wattnya. Jadi ya udah lupa aja.